Untuk mempercepat timbulnya kekebalan kelompok atau herd immunity, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Bali terus dikebut. Pada Sabtu hari ini dilaksanakan kegiatan vaksinasi di sejumlah lokasi, menyasar kelompok prioritas penerima vaksin tahap 2, yakni lansia, ASN, dan pelayan publik, termasuk juga awak media. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Rumah Dinas Gubernur Bali Wantilan Jaya Sabe Denpasar diikuti anggota tim penggerak PKK Provinsi Bali, ASN yang bekerja di lingkungan Pemprov Bali, dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya. Sebelum mendapat suntikan vaksin dosis pertama, para peserta vaksinasi harus melalui sejumlah tahapan, yakni pendaftaran, tahapan screening, dan pemeriksaan kesehatan. Pada tahap screening, calon penerima vaksin diwawancarai terkait riwayat penyakit yang pernah diderita dan apakah memiliki alergi terhadap obat-obatan tertentu. Selanjutnya, peserta juga diukur suhu tubuhnya dan dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Jika sudah memenuhi syarat, barulah peserta diberikan suntikan vaksin COVID-19. Selain di Jaya Sabah, kegiatan vaksinasi juga dilaksanakan di Gedung Wanita Narigraha Renon Denpasar. Kegiatan vaksinasi di tempat ini dikhususkan bagi wartawan dan awak media. Menurut Kabid Kesmas Dinkes Bali Dr. Niwayan Murdani, kegiatan vaksinasi di Gedung Narigraha menargetkan 300 orang peserta per hari. Untuk itu pihaknya menurunkan 4 tim, masing-masing tim beranggotakan 8 orang petugas. Bagi awak media yang belum bisa dilayani pada hari Sabtu akan dilayani pada hari Senin. Pada tahap ini, vaksinasi sekarang itu kan pada tahap setelah kita selesai untuk vaksinasi tenaga kesehatan. Yang tahap 2 itu adalah vaksinasi untuk pelayan publik. Dan publik itu apakah dia TNI, Polri, nanti ada wartawan, ada ASN, ada sampai pedagang pasar juga. Dan tentunya setelah selesai lansia pada tahap juga ada di posisi di tahap ini. Usai divaksin, peserta diobservasi selama 30 menit untuk mengantisipasi terjadinya KIPI atau kejadian ikutan pasca vaksinasi. Ditambahkannya, masyarakat yang telah divaksin diharapkan tetap menerapkan protokol kesehatan. Menurutnya, orang yang telah divaksin masih bisa terjangkit COVID-19, namun dengan gejala yang lebih ringan. Eka Yana, Bali TV.